Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Contohnya tadi bahwa dalam pemilihan ketua angkatan atau ketua mahasiswa BEM atau ketua mahasiswa ya Fakultas Informatika tahun 2023 di Bina Insani, taruhlah seperti itu contohnya saja. Contoh ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Hanya satu orang ya. Satu orang itu bisa pria atau bisa wanita, tidak bias. Artinya tidak bias itu dari gender. Dari gender itu yang enggak adalah istilah apa tadi bukan wanita bukan pria gitu ya. Jadi yang pastinya itu pilihannya antara pria atau wanita gitu. Ini diumpamakan jumlah pria ini pada Fakultas Informatika tahun 2023 ini jumlah prianya adalah 65 ya, 65 orang dan jumlah wanitanya itu ada 15 orang. Nah, di situ ditanyakan berapa banyak cara memilih ketua angkatan atau berapa banyak cara memilih ketua dari Fakultas Informatika angkatan 2023. Ya, tidak semua, cuma angkatan 2023 saja. Nah, dijelaskan bahwa tadi disebutkan bahwa ada 65 ya. 65 ini disebutkan sebagai susunan yang pertama. Ya, 65 mengisi susunan yang pertama. 65 ya. Ini sudah ada caranya ya. 65 itu dilihat dari jumlah pria. Pria 65. 65. Dan ya, tadi bukan dan tapi atau ya, awas atau karena ini memilih salah satu berarti atau wanita sama dengan 15. Jadi 65 ditambah 15 sama dengan 80. Disimpulkan bahwa terdapat 80 cara untuk memilih satu orang dalam atau memilih satu orang sebagai ketua Fakultas Informatika, ketua mahasiswa Fakultas Informatika tahun 2023. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian lain hal bila mana disebutkan di situ misalkan ya, ini nomor 2-nya ya. Dua orang perwakilan, ini 2 orang. Lain hal dengan tadi pemilihan. Kita bisa mengumpamakan pemilihan itu pada apa? Pada pemilihan ketua RT. Ketua RT itu dipilih ada dilihat dari siapa? Di situ jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya ada pria dan wanita. Bahasanya seperti itu ya. Jumlah prianya 30 misalkan. Jumlah wanitanya ada 20 ya. Berhubung ini menentukan hanya satu ketua, taruhlah ketua RT lah, ketua RT satu ketua saja, maka tadi disebutkan entah itu dia pria entah itu dia wanita, hanya satu. Berapa caranya untuk memperoleh atau dijadikan salah satu warga itu menjadi ketua. Berhubung ada 30 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 20 warga yang berjenis kelamin wanita. Berarti di situ berhubung simbolnya adalah atau, maka di situ diopsikan atau digambarkan opsinya adalah tambah. Berarti 30 ditambah 20. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh pertama itu dari kalian apa sudah paham atau belum? Ini sangat simpel ya, masih mudah. Nanti saya akan
menjabarkan kaitannya dengan menentukan cara memperoleh password gitu. Memperoleh bahasanya bahasanya tuh menentukan bisa ketemu nih passwordnya orang itu. Ketemu passwordnya si Dion ini dengan dengan hurufnya sekian, dengan angkanya sekian. Ya, dia ketemu dengan beberapa cara. Dengan beberapa cara itu. Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum beralih ke situ, dari contoh yang pertama ini, dari kalian apakah sudah paham atau belum? Halo. Sudah, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini contoh kedua ini ada demonstrasi. Demonstrasi pada dewan. Demonstrasi itu mendemo kebijakan ya, pada dewan tersebut. Cuma hanya perwakilan dua orang, ya, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, ya. Dari demo tersebut tadi dijelaskan bahwa ada 65 laki-laki dan ya 15 perempuan tadi. Dan ya, awas, kuncinya adalah dan, bukan atau. Ya, karena di situ dijelaskan dua perwakilan, pria dan wanita. Ya. Jadi berapa cara untuk memperoleh penentuan dua orang tersebut, laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan wanita tersebut. Ya, berarti di situ ada dikalikan, berhubung disebutkan bahwa dan, maka 65 dikali 15 sama dengan 975 cara. Ya, baru terpilih satu orang pria dan satu orang wanita. Taruhlah di dalamnya adalah Mas Genta dan satunya yang perempuannya Mbak Ayu, misalkan seperti itu ya. Nah itu pemilihan tersebut dengan cara tuh tidak satu persatu gitu, tapi dengan cara prediksi. Nah ini prediksi juga kemungkinan, dan kemungkinan ini adalah sudah mewakili dari tadi numerasi tersebut satu persatu itu ya. Oke, untuk contoh kedua mungkin saya anggap paham karena hanya mengganti kata yang sebelumnya adalah atau, sekarang adalah dan. Bila mana penyebutan kata atau itu simbolnya adalah tambah, sedangkan untuk penyebutan kata dan simbolnya adalah kali. Itu saja ya. Oke, untuk selanjutnya berikutnya adalah mana tuh? Oke, ini. Kemudian di sini perluasan kaidah dasar menghitung. Ya, perluasan kaidah dasar menghitung. Yang pertama kaidah perkalian tadi sudah disampaikan bahwa misalkan ada n percobaan, masing-masing dengan PI menghasilkan kaidah perkalian. Berarti P1 dikali P2 dikali berikutnya P berikutnya dikali PN. Nah, ini penyebutan di atas PN. PN itu bisa jadi tidak terhingga, artinya tidak terhingga itu sebagaimana disebutkan, misalkan disebutkannya 10 berarti P1-nya berapa, P2-nya berapa sampai dengan P10. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kaidah penjumlahan ya. Tadi N percobaan masing-masing PI, nah P1 ditambah P2 ditambah P berikutnya sampai dengan ditambah P
N itu tergantung penyebutan susunannya, ya. Ya, nanti akan menghasilkan berapa. Oke. Berikutnya adalah nah ini contoh 3, ya. Bit biner hanya 0 dan 1, betul ya? Biner, angka biner. Bilangan biner itu disebutkan hanya angka 0 dan 1. Ya. 0 dan 1 berarti di situ ada dua angka, 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika jika panjang string 5 bit. Ya. Panjang string 5 bit. Bila mana berarti kalau 5 bit ya, tadi penyebutan angka biner. Angka biner 0 dan 1. Berarti di situ ada dua angka. Stringnya adalah 5. Nah, seperti ini nih. Ya, aduh. Bentar ya. Laptop sayanya agak ini. Nah, tadi penyebutan ya di sini nih. Bahwa panjang string 5 bit. Berarti 2 pangkat 5. Kenapa? Stringnya itu atau 5 bit ini dijadikan sebagai pangkat, ya, pangkat. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 buah. Nah, seperti itu. Untuk contoh B, panjang string 8 bit. Sedangkan 8 bit itu sama dengan 1 byte. Ya, byte. 1 byte itu 8 bit. Jangan lupa. Ya. Maka dikatakan atau diselesaikan bahwa 2 pangkat 2 itu dari apa? Angka biner 0 dan 1. Dan 8 itu tadi string 8 bit itu 8. 2 pangkat 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sampai 2-nya sampai ada 8 perkaliannya, maka menghasilkan 256 buah. Nah, seperti itu. Ya, nanti bila mana ada pertanyaan formatif kaitannya dengan tadi kombinator biner ini, nanti kalian bisa menjabarkannya seperti itu, ya. Awas, biner ini hanya 2 angka, 0 dan 1, tidak disebutkan angka yang lainnya seperti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Tidak, hanya 2 angka penyebutan, 0 dan 1. Berarti dibentuk hanya 2. Bentuknya 2. Penyebutannya 0 dan 1. Nah, seperti itu. Contoh 4. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9.999, ya. Termasuk 1000 dan 999 itu sudah termasuk di dalamnya. Semua angkanya berbeda. Ya, ini pertanyaannya, semua angkanya berbeda. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh ada angka yang berulang. Ya. Ini penyelesaiannya. Posisi satuan, kalau penyebutan itu ya ada 5 kemungkinan angka. 1, 3, 5, 7. Nah, bilangan ganjil. Tadi penyebutannya hanya bilangan ganjil. Ya. Berarti kalau 1000 ya, itu apakah ganjil atau genap? Nah, sedangkan 9.999 itu juga termasuk genap apa ganjil. Nah, ya bisa diumpamakan atau diperkirakannya seperti itu. Posisi satuan itu ada 5. Satuan itu dari 0 sampai dengan 9. Ya, 0 sampai dengan 9. Penyebutan satuan berhubung itu ganjil bahwa 1, 3, 5 dan 1, 3, 5, 7 dan 9. Berarti ada 5 angka.
Ya. Posisi ribuan, ya, berhubung ganjil ini, ya, itu menghasilkan kemungkinan 8, ya, 8 angka, ya. Nah, kemudian posisi ratusan, ya, itu kemungkinan atau menghasilkan kemungkinan 8 angka juga, ya. Dan posisi puluhan itu menghasilkan kemungkinan 7 angka. Sehingga ya, dalam penyelesaiannya banyak bilangan ganjil seluruhnya, ya, berjumlah 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7 menghasilkan 2242. Nah, seperti itu. Ya, untuk B, posisi satuan. Tadi pertanyaan B, boleh ada angka yang berulang. Nah, di sini untuk posisi satuan itu sama, ya, 1, 3, 5 dan 1, 3, 5, 7 dan 9. Kemudian posisi ribuan, berhubung, ya, ribuan berhubung itu ada boleh pengulangan, ya. Maka itu kecuali 0, ya, kecuali 0, ya, itu berarti ada kemungkinan ada 9. Ya, ribuan berarti 1000, 2000, ya, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 sampai dengan 9000. Itu, ya. Kemudian posisi ratusan itu sampai dengan kemungkinan ada 10. Kenapa? Ada penyebutan kata angka 0, ya. Nah, berarti dari 0, 9 gitu ya, atau posisi ratusan ini 100, 101, 102, 103, 104, 105, ya. Posisinya 100 dulu. Kenapa? Ada pengulangan, ya. Ada pengulangan angka. Berarti kalau pengulangan angka itu ya 0 terbawa. Kenapa? Posisi 100 di situ. Ya, kecuali tadi yang tidak ada pengulangan kata, berarti itu ada pengurangan. Ya. Kemudian posisi puluhan. Posisi puluhan juga sama, ya. Puluhan itu diawali dari 10 gitu. Ya, diawali dari 10. 10 contohnya seperti 10, 11, 12, 13 dan sampai 19 itu, ya. Berarti boleh di situ ada pengulangan angka 0. Berarti dihasilkan banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5. 5 ini dari tadi posisi satuan. 5 dikali 9 dikali 10 dikali 10 maka menghasilkan 4502. Nah, itu, ya, contohnya seperti itu. Kalau masih bingung, nanti saya akan memberikan video tutorial yang menurut pakarnya lah, ya, yaitu Renaldi Munir, ya. Nanti akan saya berikan linknya saja, cuma silakan kalian bisa pahami di dalamnya, ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya dan banyak sekali nanti itu. Ini salah satunya kaitannya dengan tadi, ya, password, ya, pada sistem komputer, ya. Nanti juga akan pengembangan pertanyaan, bisa jadi bukan 6, ya, bisa jadi 4, ya. Bisa jadi bukan sampai dengan 8 gitu. Bisa jadi berapa mungkin 7 atau 5, ya, gitu, atau 6, ya. 4 dan 6 atau 4 sampai dengan 6. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Jadi besar kecil itu sama. Kalau penyebutan besar kecil dibedakan, ya, maka hasilnya, ya, bukan yang nanti saya jelaskan, bisa jadi banyak lagi dan akan rumit lagi.
Berhubung ini kita cari mudahnya dulu, cari yang tidak rumitnya, tetapi masih berasaskan tidak anumerasi ya, atau tidak perhitungannya satu persatu. Berapa banyak sandi lewat yang dapat dibuat, atau berapa banyak password yang dapat dibuat dari tadi penghitungan panjangnya 6 sampai 8 karakter. 6 sampai 8 karakter itu kombinasi ya, kombinasi dari huruf dan angka. Penyelesaiannya jumlah karakter ya itu ada 26. Itu dari A sampai dengan Z ya. Nah, kemudian angka itu ada 10 dari 0 sampai dengan 9 ya. Jadi kalau dijumlahkan tadi ya 26 ditambah 10 sama dengan 36 karakter. Itu baru menentukan apa? Menentukan jumlah karakternya ya. Tetapi belum ketemu lah bahasanya ya, ketemu berapa cara sih gitu ya. Berapa cara panjangnya karakter gitu ya sampai dengan 8 karakter tersebut ya. Ya, berapa cara nih password bisa ketemu gitu ya, bisa ketemu password tersebut. Ini dihitung bahwa jumlah kemungkinan password dengan panjang 6 karakter ya, berarti 6 di situ disebutkan 36 itu dari penyebutan 36 karakter. 36 karakter dari susunan huruf dan angka ya, susunan huruf dan angka ya. Berarti 36 pangkat 6. 6-nya dari 6 karakter yang disebutkan. Berhubung ini sampai dengan 8 berarti di situ dia menemukan atau menemui angka 7 ya, bukan berarti 6 dan 8 bukan, tapi 6 7 8. Berarti 7 juga ditentukan. Ya, menentukannya bahwa 36 karakter berpangkat 7 karakter ya, 7 karakter. Ya, berarti menghasilkan jumlahnya adalah yang 36 pangkat 6 sendiri 2.176.782.000 dan 333.6. Itu caranya bisa baru ketemu. Betapa sulitnya ya. Betapa sulitnya gitu menemukan sandinya itu loh. Ya. Walaupun ada mungkin dalam film-film James Bond ya, James Bond dengan cara cepat menentukan itu kan ibaratnya solusi saja. Memang ada, mesinnya memang ada untuk menentukan cara cepat. Tetapi ini cara kemungkinan atau cara secara fisiknya, secara kita menentukan point to pointnya. Ya. Kemudian jumlah kemungkinan password dengan panjang 7 karakter. Ya, kalau 7 karakter berarti 36 pangkat 7. Nah, jadi kalau 36 pangkat 7 berarti banyaknya 36 ada 7. 36 kali 36 3 kali 6. Nah, itu sehingga menghasilkan ya 78 miliar ya, bukan juta lagi. 78 miliar 364.096 cara baru menentukan password tersebut. Bila mana orang nih, orang hacker ya, hacker ya. Bagaimana? Ataupun kalian mencoba-coba, yaitu sampai caranya itu sampai 78 miliar. Ya, kalau berapa hari itu, bukan berapa hari lagi ya. Ya, sebutannya itu wah. Ya. Nah, kemudian jumlah kemungkinan password dengan panjang 8 karakter. Ya, tadi 36 pangkat 8. Karena sampai dengan 8. Berarti 36 pangkat 8 itu menghasilkan 2 triliun
ya 821 miliar 109.907.456 cara. Nah itu ya sampai jenggotan sampai dengan umur habis mungkin tidak bisa jadi tidak ketemu ya caranya untuk memperoleh sandi tersebut bila mana secara manual. Kalian ubah lagi gitu ya. Itu kalau secara satu persatu gitu ya, caranya satu persatu. Maka disimpulkan bahwa jumlah seluruh password ya, kaidah penjumlahannya adalah 2.186.782.336 ditambah 78.364.164.096 ditambah 2 triliun bla 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 menghasilkan berapa nih? Tadi udah triliun ya. Di atasnya triliun berarti. Masih triliun. 2.900 juta dan selanjutnya lah cara atau buah. Ya, baru ketemu itu yang 8 kalau dikaitkan dengan 6 karakter, 7 karakter, 8 karakter. Nah, seperti itu penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri gitu ya. Barangkali ada pertanyaan. Cukup saja? Mungkin cukup ya. Tadi sudah dijelaskan pelatihannya berapa banyak bilangan genap 2 angka, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda ya. Ganjilnya berapa, genap berapa. Oke. Itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan kelima ini. Ada yang mau tanya sebelum saya akhiri atau silakan. Nah, jadi bila mana bertanya boleh dan mungkin saya akan menjawabnya ya bertahap gitu. Ya, bisa jadi melalui WA ataupun menjawab langsung. Oke. Cukup? Besok kita kan pertemuan ke 7 ya betul. Seharusnya 7. Ini pertemuan pertemuan ke-6 ini saya anggap pertemuan ke-5. Nanti saya masukkan ke pertemuan 5 dulu. Nanti pertemuan ke-6 itu saya akan membuat video tutorialnya. Seperti itu, Mas. Oke. Ya, ini mah tadi. Ya, gimana? Yang contoh 4 itu, Pak. 4. Ya, gimana, Mas? Itu saya masih bingung, Pak. Posisi ribuannya, terus sama posisi puluhannya, Pak. Oke. Maksudnya gimana ya, Pak? Puluhan. Oke. Tadi dijelaskan di sini juga ya, bahwa kalau pengulangan itu boleh. Nah, ini lihat dulu. Sorry. Waduh. Oke, saya jelaskan ya. Ini untuk berarti ini pertanyaan A. Semua angka berbeda. Artinya di situ boleh di mute dulu. Mana ya ini? Bentar ya. Haikal saya mute dulu ya. Ada lagi. Oh, bed. Oke, saya mohon biar saya dulu yang itu menjelaskan. Nanti baru barangkali mau diskusi lagi, monggo. Ini tadi pertanyaan dari Mas siapa ya? Mungkin bisa disebutkan namanya? Ilyas, Pak. Ilyas, Mas Ilyas. Oke, Mas Ilyas. Terima kasih.
Mas Ilyas masih perlu kejelasan terkait dengan penyelesaian contoh 4. Bisa dilihat bahwa di sini semua angkanya berbeda, tidak ada yang berulang. Kalau berulang itu berarti misalkan yang ribuan, ya, yang 0, ya, yang 0 itu tidak boleh ketemu lagi 0, tetapi harus langsung 1. Nah, seperti itu penjelasannya. Ya, tapi kalau di B itu boleh ada angka yang berulang. Artinya angka 0 itu dia boleh dicantumkan. Contohnya tadi misalkan ribuan, ya. Ribuan, kenapa kok ada 8 kemungkinan angka, ya? Ribuan, berhubung tadi 1000 sudah dikatakan, ya. 1000 sudah dikatakan berarti di situ ada 2001 atau 1001, ya. Kemudian 1002, ya, 1002 ini ribuan, ya. Ribuan. Jadi ribuan yang tadi sudah disebutkan bahwa apa namanya, ya jangan disebutkan kembali posisi ribuannya. Berarti ribuan apa namanya 3, ya, berhubung satuan. Sorry ini karena berhubung satuannya sudah ada di atas. Ya. Kalau yang penyebutan angka awal yang ini, ya, yang apa namanya 1, yang 1, ya, itu kalau sudah disebutkan di atasnya udah, bukan berarti 3 tidak boleh disebutkan. Artinya itu ada bukan pengulangan. Jadi penyebutan pertama kan, nah itu penyebutan pertamanya. Berarti di situ ada 1004, ya. Kemudian apa namanya lagi 1005, 1006, 1007, ya, 1008, 1009, ya. Nah, 1 ini kan tidak disebutkan dulu karena sudah masuk, bahasanya seperti itu. 0 juga sudah masuk. Nah, ya, ini yang dimaksud dengan posisi ribuan. 1002, 1003, 1004, 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pak, kenapa? Kan di sini 3-nya, nanti 3 juga akan menemui. Artinya posisi nanti angka 2000 apa namanya 2002 juga sudah tidak dihitung lagi, ya. Kenapa? Posisinya yang tadi disebutkan bahwa apa namanya ini hanya kemungkinan, ya, hanya kemungkinan. 8 angka hanya kemungkinan, tetapi tadi penyebutannya bahwa yang sudah disebutkan, berhubung ini pertanyaannya semua angkanya berbeda, ya, tidak sama. Berarti 1, 1002, 1003, 1004 sampai dengan 1009. Ya, contohnya seperti itu. Tambah lagi misalkan apa namanya 2000 misalkan 2000 2002-nya tidak ini disebutkan bahwa 2002, ya, kemudian sampai dengan 2009. Nah, seperti itu, ya. Kemudian apalagi mungkin sampai dengan apa namanya kemungkinan ribuannya ini. Bentar dulu. Ribuan itu bisa diasumsikannya ini bisa bentar.
1001 bukan 1001. Nah, 2001 ya. Kemudian sampai dengan 9. Ini 3001 ya. 3001 sampai dengan 3009 ya. Kemudian 3000, kemudian 4001 sampai dengan 4009 ya. Sampai dengan berapa? Di situ disebutkan bahwa 9.998. Bahasanya seperti itu, tidak boleh ada penyebutan yang sama ya. Nah, kecuali di sini pertanyaannya boleh ada angka yang berulang. Nah, seperti itu. Adapun posisi puluhan, kemungkinan angkanya, puluhan nih. Puluhan itu dari tadi 11 ya, kemudian sampai dengan 19 ya. Kemudian 21 sampai dengan 29 ya. Dan nanti tidak ada pengulangan yang namanya 99 ya. Ya 91 sampai dengan sampai dengan 98 ya. Pokoknya tidak ada penyebutan angka yang sama, harus berbeda ya. Nah, bila mana di situ ada penyebutan yang sama, berarti itu salah gitu. Kalau dijabarkan secara itu ya banyak juga ya. Kenapa? Ini hanya untuk menarik benang merahnya saja. Ya, tadi yang dimaksud dengan bingung ininya. Nah, itu ribuan itu, dari 1001 sampai dengan 1009 itu baru satu unsur. Nah, berarti ada berapa unsur yang nanti kemungkinan angkanya tidak terbawa, artinya dalam ribuan tersebut misalkan ya. Misalkan kalau 9.000 atau 1.000, sorry. 1.000 kan sudah ada, 9.000 sudah ada disebutkan, berarti yang belum disebutkan adalah 2.000 sampai dengan 2.000 sampai dengan 8.000. Tetapi kalau dihitung-hitungan itu kan baru 7, Pak. Atau ya betul ya 8 ya, benar ya? 8 atau 9? 7 ding ya, 7. Karena sorry Mas ya, kalau disebutkan tadi 1.000, 1.000-nya tidak disebutkan berarti 2.000 misalkan, berarti